hukum rakyat dalam upaya mengelola wilayah laut. Sejarah pemerintahan adat Nagari Punggasan. Pemerintahan masuk adat. Pada suatu waktu datang rombongan dari Indrapura melewati Nagari Punggasan menuju Pagaruyung untuk suatu keperluan rombongan yang merupakan utusan Tuanku Muhammad Shah Langkurang Regen Indrapura melalui air haji terus ke Bukit Laban, tembus ke Limau Antu, kemudian mengalir sampai ke Parit Panjang. Di daerah Parit Panjang, rombongan diserang kerbau liar sehingga jatuh korban seorang dubalang Tuanku Muhammad Shah. Dubalang tersebut dikubur di Pandan Pekubuan di Tandike Amacang. Untuk mengusut kejadian tersebut, maka datang Tuanku Muhammad Shah dari Indrapura dengan diiringi oleh Tuanku Imam dari air haji. Momen tersebut juga digunakan oleh Tuanku Muhammad Shah untuk mengangkat menyusun kepemimpinan adat di Nagari Punggasan. Pimpinan rombongan Nenek Mamak yang berampik jalan di Ulu diangkat menjadi pucuk sukunya masing-masing. Kemudian Nenek Mamak nan ka Batu Juah jalan Kudian diangkat pula menjadi pucuk suku masing-masing. Kemudian Tuanku Muhammad Shah sekaligus mengangkat sandi masing-masing suku, yaitu sandi suku Melayu 4 orang, sandi suku Kampai 4 orang, sandi suku Lareh nan 3 orang, dan sandi suku Panai 3 orang, sehingga jumlah Nenek Mamak di Nagari Punggasan menjadi 18 orang. Istilah sandi pucuk suku kemudian berubah menjadi istilah Andiko Gadang. Seiring dengan peristiwa di Aceh, kemudian lahirlah istilah Melayu nan ampe Nenek Limo dengan pucuknya, Lareh nan 3 ampe dengan pucuknya, Kampai nan ampe, Buah Parit 5 dengan pucuknya, dan Panai nan 3 Ibu ampe dengan pucuknya, sehingga berjumlah 18 orang Nenek Mamak yang ke depan menentukan haluan pemerintahan adat di Nagari Punggasan. Seiring dengan pertambahan penduduk, maka diangkat pula Nenek Mamak yang langsung berhubungan dengan anak kemakan atau disebut dengan Andiko Ketek, sehingga struktur Nenek Mamak di Nagari Punggasan menjadi Bajanjang naik, Batanggo turun, mulai dari Andiko Ketek tawih ke Andiko Gadang, dan terakhir berujung ke pucuk suku maupun sebaliknya. Masuk iko disebut dengan pemerintahan masa adat. Pemerintahan masuk Belanda. Pada perkembangan selanjutnya terjadilah pertikaian dalam Nagari Punggasan, di mana antara suku yang satu dengan yang lain saling bermusuhan. Untuk mengamankan keadaan, maka dicarilah salah satu yang paling disegani untuk meredakan suasana dan diberi jabatan ketua adat. Jabatan tersebut kemudian diisi oleh Si Manju Datuk Tan Barahin, salah seorang Nenek Mamak urang nan berjalan di Pasia nan Panjang, Langkurang orang yang dihilir. Beliaulah yang pertama kali menjadi pucuk bulik pemerintahan adat di Nagari Punggasan, disebut dengan Ikek Bulik Payung Sakaki. Walaupun sudah ada ketua adat, pertikaian antar suku tidak juga teratasi. Pada bulan April tahun 1690 Masehi, 4 orang penghulu di Kenagarian Punggasan menemui Belanda di Pulau Puncingkuak, Painan, maksudnya
pada bulan April tahun 1690 ampe urang pangulu di Kanagarian Pungkasan menemui Belanda di Pulau Cingkuak Painan. Maksudnya kedatangan pangulu tersebut adalah untuk minta bantuan Belanda untuk meredakan suasana dan mengembalikan kekuatan para penghulu di Kanagarian Pungkasan. Setelah selama 4 hari berunding dengan Panglima Belanda yang bernama Peter, maka Belanda setuju untuk ikut campur urusan negeri Pungkasan. Tindakan pertama dilakukan Belanda adalah mengubah istilah ketua adat menjadi istilah puncak, yang artinya sangat tinggi dan sangat dimuliakan. Pada perkembangannya, istilah puncak berkembang menjadi pamuncak dan terakhir menjadi muncak. Setelah sekian lama berubah lagi menjadi istilah Kapalo Nagari. Saja itulah fungsi ketua adat diambil oleh Kapalo Nagari. Pada masa perubahan jabatan ketua adat menjadi Kapalo Nagari tersebut, disyaratkan bahawa yang akan menjadi Kapalo Nagari haruslah dari pucuk suku. Beberapa orang yang pernah menjadi Kapalo Nagari di Kanagarian Pungkasan adalah sebagai berikut. 1. Dari Datuk Tan Mahrun tahun 1837 sampai 1860. 2. Laram Datuk Tan Batuah tahun 1860 sampai 1873. 3. Saidi Datuk Majo Dirajo yang kurang Muncak Gapuak tahun 1873 sampai 1883. Ampe Abdul Kadir Datuk Bagindo Tan Ameh yang kurang Muncak Pensiun tahun 1883 sampai 1892. 5. Adam Datuk Tan Batuah tahun 1892 sampai 1981. 6. Main Datuk Bagindo Tan Ameh tahun 1905 sampai 1922. 7. Naruih Datuk Tan Marhun tahun 1922 sampai 1942. 8. Mundo tahun 1942 sampai 1945. 9. Haji Abdul Rahman tahun 1945 sampai 1950. 10. Haji M. Sunar Datuk Tan Batuah tahun 1963 sampai 1967. 11. Abu Salam Talangai Sati tahun 1970. 12. Haji M. Songer tahun 1970 sampai 1973. Naruih Datuk Tamarun diakhiri tahun 1942 dipecat oleh Jepang. Masa pemerintahan Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1946 keluar maklumat Presiden Sumatera Tengah yang menyatakan jabatan Kapalo Nagari berubah menjadi Wali Negari. Kedudukan penghulu suku dan penghulu lainnya dihapus dan diganti dengan Dewan Perwakilan Nagari atau DPN. Pada tahun itu di Nagari Pungkasan sebanyak 30 orang yang dipilih dan cerdik pandai dan penghulu-penghulu yang ada di Nagari Pungkasan. Pada 10 Juni 1946 di Nagari Pungkasan diadakan pemilihan umum untuk memilih Wali Negari. Setelah pemilihan berakhir, terpilihlah Haji Abdul Kadir Rahman sebagai Wali Negari Pungkasan. Untuk membantu Wali Negari diangkat 5 orang Dewan Harian Nagari (DHN) yang bertugas sebagai tata usaha. Di samping itu diangkat pula Komite Nasional dan seorang Ketua Pemuda untuk mengurus rakyat secara langsung. Diangkat Wali Kampung. Pada masa agresi kedua Belanda, diangkat pula seorang yang mempunyai jabatan sebagai Wali Parang. Setelah pemulihan keamanan, status pemerintahan di Negeri Pungkasan dirubah.
Walenggari dihapus dan diganti dengan Jurai. Nagari Pungasan pada masa itu terdiri atas 3 Jurai, iaitu Jurai Gunung Sakti dipimpin oleh Yazid Datuk Maharaja Dirajo. 2. Jurai Bukit Sarai dipimpin oleh Jabar Datuk Bandaro Panjang. 3. Jurai Bungo Karang dipimpin oleh Khairuman Datuk Rajo Indo. Di atas jurai terdapat wali wilayah yang statusnya sama dengan camat pada saat kini. Jurai ternyata tidak juga bertahan lama dan beberapa waktu kemudian kembali lagi ke wali nagari. 4. Susunan perintah adat Nagari Pungasan. Orang tua adat 1. Haji M. Sunar Datuk Tan Batuah. 2. Kasip Datuk Tan Barain. Ketua 1. Jamaluddin Datuk Majo Ayo. Ketua 2. Jamaan Datuk Rajo Pengulu. Sekretaris Hasan Basri Datuk Rajo Adil. Sekretaris Ajis Sam Wakil Datuk Bangindo Rajo. Bendahara Sukarnison Datuk Rajo Mangkuto. Bagian seksi-seksi. Sesi Kekayaan Nagari. Ketua Pamas Datuk Maju Dirajo. Wakil Ketua Ahmad Nurdin. Wakil Bandahara Wakil Bandaro Panai. Ulang kembali. Wakil Ketua Ahmad Nurdin. Wakil Bandaronya Panai. 3. Anggota Adis Datuk Dio Nansati. Anggota Arif. Wakilnya Imam Batua. Anggota Yusmaniati. Anggota Kapalu Desa Pasar Pungasan. Seksi Perdamaian Adat. Ketua Alis Datuk Mangkuto Basa. 2. Wakil Ketua B. Datuk Maju Mudo. 3. Anggota Busmal Datuk Rajo Alam. Anggota Kadir Datuk Tan Mulia. Anggota Murni S. Anggota Kepala Desa Pungasan Timur. Sesi Pembinaan Adat dan Pengembangan Adat. Ketua Siri Datuk Bandaro Putiah. 2. Wakil Ketua. 3. Anggota Mak Ukir Manti SM Dirajo. Anggota Enek Manti Melayu. 4. Niniak. Ulang lagi. Anggota Enek Manti Melayu. 4. Niniak. Anggota Sahril Labai Mandaro. Anggota Kepala Desa Pungasan Utara. Sasi Peningkatan Kesejahteraan Anak Negari. Ketua Sair Datuk Tuo. Wakil Ketua Jamaluddin Datuk Rajo Ayo. 3. Anggota Jadi Datuk Rajo Silayo. Anggota Siam Datuk Rajo Bangkeh. Anggota Gadi Alui. Anggota Kapalu Desa Lagan G Gunung Hilir. Sesi Keuangan Nagari. Ketua Kasip Datuk Mulia. Wakil Ketua Tamar Datuk Bangindo Arab. 3. Anggota Dalis Rajo Lelo. Anggota Rusana. Anggota Nurjana K. Anggota Jasimar Manti Datuk Jambak. Anggota Kepala Desa Padang 9 Pungasan. Dalam tatanan adat Kenagarian Pungasan terdapat satu istilah yang menunjukkan status mak atau strata kepenguluan di Kan Pungasan yang berbunyi Ike Ampe Payuang Sakaki. Maksudnya Ketua Kerapatan Adat Nagari Pungasan dalam melaksanakan tugas serta fungsinya dibantu oleh 4 orang niniak mamak dan berfungsi sebagai pengulu pucuk suku-suku di Kenagarian Pungasan, terdiri dari suku Melayu, Panai, Kampai, Caniago, Jambak dan Sikumbang. Tetapi beberapa suku mempunyai satu pucuk yang sama seperti
suku Ceniago, Jambak, dan Sikumbang yang menghimpun diri dalam Lareh nan Tigo. Ketua kan haruslah berasal atau dipilih dari penghulu pucuak atau setidak-tidaknya berasal dari berasal dari keluarga penghulu pucuak suku atau lazim disebut dengan kaum kepucuakan. Mengenai kedudukan orang tua adat, mempunyai fungsi sebagai penasehat bagi pelaksanaan tugas kan. Orang yang diangkat menjadi orang tua adat adalah orang-orang disegani dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat maupun tentang segala aspek kenegarian pugasan. Meskipun fungsinya hanya sebagai penasihat, namun dalam tataran pelaksanaan adat, namun dalam tataran pelaksanaannya adalah orang yang punya pengaruh menentukan dalam negari pugasan atau setidak-tidaknya pengaruh terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan adat. Ketua kan maupun orang tua adat haruslah bergelar datua. Setingkat dari di bawah penghulu pucuak suku terdapat penghulu andiko gadang yang berfungsi sebagai penghulu kaum. Pada tingkat selanjutnya, penghulu andiko gadang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh penghulu andiko ketek yang dalam fungsinya bertindak sebagai penghulu di jurai-jurainya masing-masing. Penghulu andiko ketek lah yang langsung berhubungan dengan anak menakan. Azan kami.